Shalom, puji Tuhan, saudara-saudaraku. Selamat pagi, pemirsa, para pendengar di mana saja berada. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam sukacita yang besar. Saya ada di kota Timika, di depan Hotel Timika Indah, dengan suasana cuaca yang hujan. Tapi bersama-sama mari kita merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang undangan keselamatan bagi setiap kita. Mari kita muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti saya haus itu aliran sungaimu. Oh, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari bersama-sama, hanya Engkau, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Segala pujian, hormat, syukur bagi Tuhan. Bersyukur buat pagi ini kami akan sambut firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas, Engkau tidak terbatas. Sampaikan maksud hati-Mu bagi kami. Berdoa Tuhan, siap sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu pemirsa yang Yesus Kristus kasihi, mari membuka Alkitab di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Mungkin ayat ini sudah terkenal bagi kita, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Saya akan baca. Lalu Yesus berbicara pula dengan perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan.
orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenai pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Haleluya. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, Bapak Ibu, para pemirsa pendengar, Tuhan Yesus sering memakai perumpamaan untuk menyampaikan suatu kebenaran. Dan hari ini tentang perjamuan pesta pernikahan dari anaknya. Ini berbicara tentang kerajaan sorga. Perumpamaan ini menunjukkan kita tentang kerajaan sorga. Dan melalui perumpamaan ini kita belajar beberapa kebenaran penting tentang ajaran keselamatan. Memang hari-hari ini seperti cerita tadi yang kita baca dalam Alkitab, bahwa Tuan pesta itu sudah menyiapkan pestanya. Pesta sudah siap dimulai dan dia mengundang semua kita. Anugerahnya begitu besar bagi setiap orang, mengundang kita tanpa memandang bulu, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang kasta. Dia mengundang semua orang dari garis keturunan apapun, dari suku bangsa apapun, diminta untuk masuk melalui pintu anugerahnya. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, kita belajar beberapa kebenaran penting tentang ajaran keselamatan ini. Yang pertama, undangan keselamatan tetap diberikan kepada manusia. Yesus tetap memberikan undangan keselamatan kepada manusia, sekalipun manusia menganggap tidak penting tentang undangan keselamatan itu. Jadi undangan keselamatan tetap diberikan kepada kita, sekalipun ada orang-orang yang menganggap bahwa undangan itu tidaklah begitu penting bagi hidup mereka. Tetapi sampai hari ini saya ingin memberitahukan bahwa Yesus sedang mengulurkan tangannya dan mengundang setiap kita untuk datang kepadanya. Karena kerajaan sorga itu bagaikan pesta pernikahan yang menyediakan segala yang terbaik. Kerajaan sorga itu bagaikan pesta pernikahan yang menyiapkan segala sesuatu yang terbaik. Mereka yang diundang ke dalam pesta perjamuan ini adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, jadi mereka yang diundang ke jamuan pesta ini adalah orang-orang yang disebut orang-orang yang berbahagia. Tetapi ironisnya, hal yang menakutkan, banyak orang menolak dengan berbagai alasan. Dunia dengan modernisasi, dunia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu canggih, dunia dengan segala sesuatu yang siap pakai, dunia dengan segala sesuatu yang instan, membuat hari-hari ini banyak orang menolak undangan yang luar biasa ini, undangan yang sangat hebat ini daripada Kristus Yesus bagi setiap kita. Para pemirsa pendengar di mana saja Anda berada, saya ingin beritahu bahwa Yesus masih mengasihi Anda dan Dia masih mengundang Anda. Belum terlambat. Di dalam Dia belum ada kata terlambat, sebab Dia mengasihi kita. Pintu anugerahnya masih terbuka. Tetapi banyak orang menolak, seperti tadi kita baca. Banyak orang sibuk dengan kesibukan-kesibukan mereka, sehingga mereka tidak memberi waktu mereka untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Dia, datang bersukacita, berpesta bersama-sama dengan Dia, menari bersama-sama dengan Dia, bergirang bersama-sama dengan Dia. Dan undangan itu ditolak. Hal ini, jemaat yang Yesus Kristus kasihi, para pemirsa pendengar, hal ini menggambarkan orang-orang yang tidak mengerti akan keindahan dan sukacita hidup bersama Yesus. Ya. Orang-orang yang menolak ini, mereka tidak mengerti akan keindahan dan sukacita hidup bersama Yesus, hidup di dalam Yesus. Saya ingin beritahu bahwa hidup di dalam Yesus sangat indah, hidup di dalam Yesus sangat luar biasa. Saya sering menyebutkan kepada setiap orang bahwa kalau Anda tinggal di dalam Yesus, Anda sehat. Anda tinggal di dalam Yesus, Anda aman. Anda tinggal di dalam Yesus, Anda berbahagia. Anda tinggal di dalam Yesus, Anda adalah orang yang sangat-sangat bersuka cita setiap waktu. Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, betul-betul ada keindahan dan sukacita ketika hidup di dalam Yesus.
Tuhan Yesus telah mengutus para muridnya untuk menyampaikan undangan kabar baik. Telah mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan undangan kabar baik kerikma ini bagi orang-orang berdosa. Telah memberitakan Injilnya, firmannya kepada orang-orang berdosa. Namun hari-hari ini banyak orang yang lebih mementingkan urusannya. Banyak orang-orang yang lebih mementingkan urusannya masing-masing daripada menanggapi undangan keselamatan Yesus. Undangan keselamatan daripada Allah. Ini satu hal yang menakutkan, sebab banyak orang menolak undangan itu. Bahkan banyak orang lebih mementingkan urusannya daripada urusan Tuhan. Banyak orang lebih mementingkan dirinya daripada Tuhan. Banyak orang lebih mengasihi dirinya daripada mengasihi Tuhan. Banyak orang lebih melihat persoalannya dan akhirnya mempersalahkan Tuhan. Dan mereka betul-betul tidak menanggapi itu, tetapi mereka hanya mengurusi urusan-urusan pribadi mereka sendiri. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua hari ini, undangan keselamatan itu masih diberikan. Kalau ada banyak orang menolak undangan itu, mereka sedang menuju ke api. Mereka sedang menuju kepada penghukuman kekal itu. Hari-hari ini, biarlah kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam kuasa-Nya, sehingga kita menanggapi apa yang sedang terjadi, sehingga kita tidak mengikuti model hidup dunia ini untuk menolak undangan Yesus itu. Dia masih membuka pintu hatinya bagi kita, membuka pintu keselamatan itu bagi kita, pintu anugerahnya bagi kita. Yang kedua, undangan keselamatan bagian yang kedua, Allah mengundang kita. Allah mengundang saya dan saudara bukan karena kita layak, melainkan Dia mengundang kita karena anugerahnya bagi kita. Dia mengundang kita karena bukan kita layak, tetapi Dia mengundang kita karena anugerahnya. Saya ingin beritahu bahwa kasih-Nya melebihi segala sesuatu. Kasih-Nya itu kekal. Anugerahnya begitu ajaib bagi setiap kita. Dia menebarkan anugerahnya di tempat-tempat yang paling terang, di tempat-tempat yang paling gelap. Dia menebarkan anugerahnya bagi setiap orang yang memberi respon padanya. Jadi Dia mengundang kita bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita orang yang berstatus sosial tinggi, atau kita orang yang miskin. Tidak, Dia mengundang kita karena anugerahnya bagi kita. Dia mengundang kita karena Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia tidak dapat menipu diri sendiri, bahkan mengingkari janji-janji keselamatan itu bagi kita. Jemaat, para pemirsa pendengar yang Yesus Kristus kasihi. Jadi bagian kedua ini, mereka yang akhirnya diundang adalah orang-orang di pinggir jalan yang miskin, orang-orang yang tidak layak, dan mereka diundang dalam pesta perkawinan anak domba itu. Mereka yang akhirnya diundang adalah orang-orang yang di pinggir jalan yang miskin dan sadar mereka tidak memiliki apa-apa. Orang-orang yang diundang mereka tidak punya kelebihan apa-apa. Mereka diundang, mereka bukan karena orang-orang baik, orang-orang terhormat, orang-orang yang pantas dan orang-orang yang layak, tetapi mereka dipilih karena anugerah Tuhan, karena kasih-Nya bagi mereka. Sebab kita tidak bisa menyogok Tuhan, kita tidak bisa membayar Tuhan untuk kita masuk dalam pesta perjamuan itu, tetapi hak penuh ada di dalam tangan-Nya untuk mengundang setiap kita. Ya, jadi kita tidak layak untuk menghargai pesta ini. Kita tidak layak untuk datang di pesta ini. Jika Allah tidak mengundang kita, kita tidak layak untuk masuk pesta ini kalau Dia sendiri tidak mengundang kita. Menyadari hal itu, kita akan berpikir bahwa siapakah kita ini? Siapakah diri kita? Kalau Dia tak mengundang kita, kita pasti tidak akan masuk ke sana. Apalagi kita menolak undangan itu. Jadi kita tidak mungkin datang ke pesta perjamuan kawin anak domba ini kalau kita tidak diundang oleh Allah. Jadi saya ingin beritahu bahwa keselamatan yang kita terima itu semata-mata adalah pemberian Tuhan. Makanya Alkitab berkata, jangan ada orang yang sombong, sebab keselamatan itu adalah pekerjaan Allah dan pemberian Allah lewat putranya Yesus Kristus yang datang mati di kayu salib bagi kita. Jadi keselamatan itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi keselamatan itu karena pemberian Allah, anugerah Allah semata bagi setiap kita. Cukup yang kita kerjakan adalah setia, taat, beriman kepadanya.
Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, kita lihat firman Tuhan di sini dari pesta perjamuan kawin anak domba itu. Bagian yang ketiga, kita telah menerima undangan keselamatan dari Allah. Kita tidak bisa hidup lagi dengan cara yang sama seperti saat kita belum menerima undangan Allah. Amin. Bagian ketiga, kalau kita sudah menerima undangan itu, hidup kita harus berubah. Kita tidak bisa lagi hidup seperti sebelumnya. Kalau kita sekarang diundang Allah dan kita meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan hidup yang lama, kita tidak bisa lagi. Di dalam Yesus kita tetap hidup di dalam dosa. Di dalam gereja kita tetap hidup seperti orang duniawi. Di dalam gereja tetap kita berpura-pura dan kita masih melakukan dosa. Bagian ketiga ini mengajarkan kita bahwa orang-orang yang diundang secara resmi itu adalah orang-orang yang berani meninggalkan dosa-dosanya, orang-orang yang melupakan dunia, orang-orang yang meninggalkan cara hidup duniawi, orang-orang yang meninggalkan cara hidup modern hari ini, orang-orang yang meninggalkan kehidupan cara hidup dan model hidup dunia hari-hari ini. Itu memang berat, tetapi Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, kalau engkau telah diundang, berarti engkau orang penting bagi Kristus. Kalau engkau sudah diundang, berarti engkau adalah salah satu tamu terhormat bagi Dia. Engkau adalah putra terbaik kerajaan Allah, engkau adalah putri terbaik kerajaan Allah. Tinggalkanlah seluruh kehidupan dunia. Seperti Rasul Paulus berkata, aku telah melupakan semua yang di belakangku. Aku telah mengarahkan hidupku untuk terus berlari mencapai tujuan yang tertentu. Aku mencapai tujuan fokus, yaitu Kristus. Aku sekarang menganggap semua kredibilitasku, semua kehebatanku, semua status sosialku, semua IQ-ku yang hebat adalah sampah. Karena apa? Karena aku telah bertemu dengan Kristus Yesus, juru selamatku, yang telah mati bagiku di atas kayu salib itu. Puji nama Tuhan. Tinggalkan semua. Kalau sudah diundang, engkau adalah bagian dari Kristus. Hiduplah sebagai orang-orang kudus. Hanya berfokus pada Kristus dan katakan kepada dunia, selamat tinggal dunia, sebab aku hidup bagi Kristus. Puji nama Tuhan. Jadi sewaktu Allah mengundang kita, kita masih di dalam keadaan berdosa. Kita masih di dalam keadaan berdosa. Dia mengundang kita, Dia memanggil kita, bahkan menebus kita. Namun sewaktu kita datang kepada Allah, kepada Kristus, kita harus datang dengan baju kebenaran. Baju kebenaran yang telah disucikan di dalam kuasa darah Yesus. Baju kebenaran. Mengapa ada orang yang ditolak tadi kita baca? Masuk pesta tapi tidak pakai baju pesta. Sehingga Tuhan pesta bilang, Anda kenapa datang tidak pakai baju pesta? Dia diam saja. Akhirnya hamba-hambanya mengikat kaki tangannya dan dibuang keluar dari pesta itu. Mengapa ada orang yang ditolak? Hanya karena tidak memakai pakaian pesta. Karena pakaian pesta adalah pakaian wajib untuk suatu perjamuan kawin. Memakai pakaian pesta berarti menghormati tuan pesta atau tuan rumah, karena mengikuti kehendaknya. Jadi pakaian pesta itu artinya orang-orang yang sudah disucikan. Jubahnya, bajunya telah disucikan. Bajunya sekarang putih, baju yang kudus. Mereka masuk dalam pesta perjamuan itu. Kalau tidak memakai pakaian pesta, berarti menganggap diri sudah cukup baik untuk menerima keselamatan dari Allah. Hari-hari ini ada banyak orang menganggap bahwa saya sudah baik, saya sudah selamat, padahal belum. Menganggap baik tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi orang-orang yang menolak anugerah Allah karena mereka menganggap dirinya mampu mendapatkan keselamatan. Ada orang-orang hari ini aktif, baik. Mereka pikir sudah selamat. Mereka sudah mendapatkan keselamatan tanpa memenuhi syarat-syarat atau standar-standar kebenaran firman Tuhan. Ke gereja tapi tidak lakukan firman. Ke gereja tapi masih hidupnya berlawanan dengan firman. Ini berbahaya. Maka Allah terlalu suci untuk melihat dosa. Karena itu kita harus datang di dalam kebenaran dan kesucian hidup kita. Puji nama Tuhan. Tinggalkan dunia, karena engkau adalah tamu istimewa. Jangan tidak berpakaian pesta. Pakaian ini, jubahmu harus dikuduskan, hidupmu dikuduskan bagi Kristus. Bagian yang terakhir, yang keempat, tentang undangan keselamatan itu. Allah yang mengundang kita adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Allah yang mengundang kita adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Bapak Ibu,
Waktu berputar, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, bahkan abad datang kepada abad. Allah kita Allah yang menguasai waktu. Dia ada di dalam segala waktu. Dia ada di dalam lintasan-lintasan usia kita. Dia ada di dalam lintasan umur kita. Kalaupun hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, itu cuma karena pekerjaannya yang luar biasa bagi setiap kita. Dan dia yang mengundang kita adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia rindu supaya kita diselamatkan. Dia mau berdaulat atas hidup kita agar kita tidak terpengaruh. Hidup kita tidak terkontaminasi oleh dunia ini. Hidup kita tidak termakan oleh rayuan dan tipuan manis dunia ini. Sehingga kita tinggal sebagai orang-orang yang benar-benar sudah diundang secara resmi di dalam kehendaknya yang ajaib itu. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, para pemirsa pendengar, perumpamaan ini ditutup dengan kalimat, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ini ayat 1-14 itu ayat penutup itu berkata bahwa sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bila Allah yang berdaulat dan berkuasa, jadi bukan kita yang memilih dia, tetapi Allah lah yang memilih kita. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, para pendengar, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak orang menolak. Banyak orang acuh tak acuh terhadap pekerjaan Tuhan. Banyak orang acuh tak acuh terhadap gereja. Banyak orang hari-hari ini berpikir dirinya hebat. Saya ada karena saya dapat memiliki banyak harta, uang, dan semua kehebatan dunia ini karena saya. Tetapi sesungguhnya tidak demikian, karena kekuatan hidup manusia itu hanya 70-80. Setelah itu mati. Dan mati itu ada pertanyaan, Anda kemana? Tapi kalau hari ini Anda diundang oleh Tuhan Pesta yang berdaulat atas hidupmu, serahkanlah hidupmu padanya. Jangan pergi kemanapun, sebab dia berdaulat atas dunia ini. Dia sang pencipta. Dia yang membentuk seluruh dunia ini, bahkan dengan tangannya sendiri. Dia telah membentuk kita, memberi hikmatnya atas kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasih, para pendengar sekalian pagi hari ini, serahkanlah hidupmu kepada dia yang berdaulat. Terimalah undangan keselamatan ini. Jangan sampai kita terlambat, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Karena Allah yang berdaulat itu dia yang berkuasa. Jadi bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Tapi banyak orang keluar dari panggilannya. Banyak orang pergi keluar dari pangkuannya. Banyak orang berlari dan meninggalkan dia. Tetapi kita yang ada, yang menerima undangan itu, menjadi orang-orang yang telah diundang itu. Bersyukurlah untuk undangan keselamatan dari Allah bagi kita yang sebenarnya kita tidak layak. Tapi kita mari bersyukur karena dia yang hebat itu, yang berdaulat atas kita. Dia telah mengundang kita sebagai orang-orang yang tidak layak. Orang-orang yang tadi orang-orang berdosa, orang-orang yang dianggap sampah dunia ini, orang-orang yang dianggap bestu alias besi tua yang tidak terpakai lagi. Tapi Allah memanggil kita, dengan tangannya mengundang kita, dan dia membentuk kita kembali menjadi permata-permata yang indah, yang dapat berdampak bagi dunia ini untuk menyelamatkan juga orang-orang yang lain. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, dalam salah satu buku yang saya baca, buku yang penulis terlaris dunia ini menulis buku itu, Bill Pringle. Dia menulis sebuah buku yang di situ berjudul Sia-siakah Kematian Yesus. Buku itu menulis sia-siakah kematian Yesus. Di situ buku itu mencatat bahwa di seluruh penjuru dunia ini setiap hari ada 120.000 orang bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buku ini begitu luar biasa. Dia menulis dari hasil surveinya, hasil survei yang aktual, bahwa setiap hari di dunia ini ada 120.000 orang yang bertobat, percaya Yesus, menerima undangan keselamatan itu. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, jangan Anda terlambat, sebab dari semua suku bangsa di dunia ini, orang-orang sedang berebut untuk masuk dalam pintu keselamatan itu. Orang sedang merebut pintu surga itu, pintu anugerah Allah itu. Jadi pada dasarnya perumpamaan ini menegaskan kembali kedaulatan Allah yang harus ditaati manusia tanpa memandang bulu. Keselamatan adalah anugerah Allah semata. Jangan menolak, sebab akhirnya ada hukuman dan murka Allah bagi kita. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, akhirnya Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini memperingatkan dengan keras bahwa ada anugerah Allah
Tidak boleh, anugerah Allah tidak boleh dipermainkan. Korban Kristus di kayu salib tidak boleh dianggap enteng, sebab keselamatan telah terjadi. Anugerah Allah memang diberikan cuma-cuma, tetapi bukan berarti sesuatu yang murahan. Anugerah Allah diberikan cuma-cuma. Kematian Kristus di kayu salib itu memberi keselamatan cuma-cuma, tetapi berarti ini bukan sesuatu yang kita anggap murahan, menganggap enteng bagian ini. Sebab setiap orang yang menyepelekan anugerahnya akan membayar mahal, yaitu ditolak Tuhan di depan pintu pesta itu. Puji nama Tuhan. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hatinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan mengakhiri, atau saya akan mengakhiri renungan firman Tuhan ini. Amin, haleluya. Datanglah, dia mengundang kita semua. Jadilah orang-orang khusus, jadilah orang-orang terpilih yang diundang dalam pesta jamuan itu. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu tinggal dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari jemaat bersama-sama, anugerah besar. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, sama-sama ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu tinggal dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh haleluya, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau Engkau mengasihi kami dan Engkau memberi undangan keselamatan itu bagi kami. Bapa, kami adalah orang-orang yang khusus yang Engkau pilih ya Bapa. Kami akan menolak semua rayuan dunia, meninggalkan semua hal-hal duniawi, keinginan-keinginan dunia yang membinasakan hidup kami.
Kami menerima undangan itu, kami berubah. Dan kami rindu Tuhan untuk terus tinggal dengan Engkau. Karena keselamatan, kasih karunia itu Engkau berikan bagi kami. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang belum percaya Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah undangan keselamatan ini juga datang kepada mereka, sehingga mereka pun menerima Kristus, curahan darahnya, menebus, menyelamatkan mereka. Terima kasih buat kasih Allah yang besar yang telah memberi putranya Yesus Kristus datang ke dunia dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terus teguhkan keselamatan kami. Kami terus beriman kepada Engkau, mengasihi Engkau. Bapa, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang hilang pengharapan beri harapan baru. Mereka yang belum percaya Tuhan, teguhkan iman percaya mereka. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Segala macam kutuk diputuskan, digantikan berkat. Namamu dimuliakan. Berkati keluarga-keluarga kami, orang-orang tua kami, para pendeta kami, gembala Tuhan. Bapa, para guru sekolah Alkitab, para dosen sekolah-sekolah tinggi Alkitab, Engkau berkati mereka. Sehingga apapun yang semua dilakukan itu untuk mengundang semua orang datang kepada pintu keselamatan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib itu. Bapa, kami sudah berdoa, tanamkan firman-Mu dalam hati-hati kami. Firman-Mu bertumbuh berbuah, namamu dimuliakan. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau menjelaskan lebih terperinci lagi kepada semua umat-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai kita berjumpa pada pelayanan-pelayanan berikut. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.